kita pada malam hari ini. Keren-keren pokoknya, semoga bisa memberikan inspirasi yang luar biasa bagi Anda semuanya. Tapi sebelum kita banyak ngobrol dengan ketiga orang narasumber ini, terlebih dahulu nih, akan ada informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Intiland, dari produk untuk Praxis dan juga Sumatera 36. Nah, langsung saja kita akan dengarkan informasi yang pertama dari rekan saya, Bapak Leonardo Yosia. Selamat malam, Pak Leonardo. Selamat malam, Pak Dimas. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Oke, malam hari ini kita akan mendapatkan informasi ini mengenai produk Intiland ya. Betul. Ada 2 produk. Betul. Lokasinya ada di tengah kota Surabaya semua. Semua di tengah pusat Kota kota. Surabaya. Oh, oke, Kota baik. Surabaya. Kalau begitu silakan Pak Leo untuk detail informasinya. Baik. Selamat malam, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Leo dari Intiland. Malam hari ini saya akan mempresentasikan apartemen Sumatera 36 dan apartemen Praxis. Keduanya adalah produk dari Intiland yang posisinya di pusat kota Surabaya. Seperti Bapak dan Ibu bisa lihat di tampilan slide berikut. Nah, untuk Sumatera sendiri, posisinya berada di tengah perumahan elit, ya, di perumahan elit di Jalan Sumatera. Oleh sebab itu kami namakan juga Sumatera 36, ya, Sumatera nomor 36, ya. Nah, untuk lokasi selain di pusat kota juga dikelilingi oleh area perkantoran, kemudian tempat sekolah juga, universitas terkemuka di Surabaya juga. Nah, untuk Sumatera ini kita mengutamakan kenyamanan dan keamanan untuk setiap penghuninya, sehingga kami hanya memiliki 12 lantai dengan total 63 unit, dengan maksimal per lantainya cuma ada 6 unit aja, ya. Dan untuk minimal luasnya 105 meter persegi. Seperti Bapak dan rekan-rekan lihat, untuk floor plan-nya ada di tampilan, ya. Kemudian untuk tinggi ceilingnya 2,8 meter. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Sumatera 36. Ada private lounge, ada exclusive lobby juga, ada infinity pool juga, ada fitness center, ada kids playroom juga, ada multifunction room juga, dengan keamanan 24 jam dengan CCTV, juga ada 24 jam concierge juga, ada dedicated parkir juga, ya, juga ada central vacuum cleaner, ya. Kemudian di rooftopnya apartemen Sumatera 36 kita juga ada restoran, ada Western Resto di atasnya. Nah, di program Click and Stay ini kita mempunyai unit yang paling kecil di Sumatera, yaitu 2BR standar dengan luas 105 meter persegi. Nah, di program ini kita klik deal dengan kita jual dari harga 2,6 M, ya, 2BR standar Cinnamon. Ini hanya terbatas, hanya 3 unit aja, jadi dengan kita jual harga 2,6, dengan fasilitas free service charge 1 tahun, free pantry, free furniture, juga free elektronik, juga PPN 50% sampai akhir Agustus ini. Nah, untuk cara bayar hanya dengan cicilan 25 jutaan per bulan untuk KPA, selama 15 tahun Bapak rekan-rekan bisa memiliki apartemen Sumatera 36 yang posisinya tentunya di perumahan elit Surabaya, yang harganya di Sumatera ini rata-rata sudah puluhan M. Bapak dan Ibu bisa tinggal di apartemen Sumatera 36 hanya dengan 25 juta aja per bulan. Demikian untuk presentasi apartemen Sumatera 36. Sekarang saya akan mempresentasikan untuk apartemen Praxis. Apartemen Praxis ini juga sama, posisinya di tengah pusat kota Surabaya, posisinya persis di belakangnya gedung kita, perkantoran kita
di Intiland Tower. Dengan area pintu masuk kita ada aksesnya ada 3, yaitu lewat Sono Kembang bisa, lewat Kayun juga rekan-rekan bisa masuk lewat gedung Intiland Tower, langsung tembus ke praksisnya, ke dalam praksisnya. Untuk akses juga ada 2, yaitu akses keluarnya itu lewat Jalan Sono Kembang, juga lewat Jalan Kayun. Nah, praksis sendiri lokasinya juga sama, sangat strategis, dekat dengan hotel berbintang, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, universitas, dan berbagai pusat pendidikan. Jadi dekat dengan rumah sakit Siloam juga, Verina, St. Louis, kemudian UNER juga dengan Santa Maria, ya, juga dekat dengan Tunjungan Plaza, dan hotel-hotel berbintang lainnya juga, ya. Nah, praksis sendiri konsep kita adalah super block. Selain apartemen, kita juga mempunyai hotel. Ada 4 lantai untuk area perkantoran. Kita juga punya multifunction hall juga. Ada area retail, juga ada supermarket, dan juga ada SIM corner juga yang sudah beroperasi di praksis. Ini adalah keunggulan juga bahwa potensi market sewa apartemen di tengah kota sangat besar, ya. Dan kita juga didukung oleh Travelio untuk membantu rekan-rekan bila ingin memiliki unit praksis dengan jadi rekan-rekan tidak perlu pusing, dibantu oleh Travelio yang memang sudah berpengalaman untuk menyewakan unit apartemen rekan-rekan semua. Nah, ini adalah fasilitas apartemen, ada infinity pool juga, area food and beverage, juga ada gym yang sudah siap dipakai dengan sistem keamanan 24 jam CCTV, dengan akses card personal juga, ada proteksi fire and gas, kemudian ada TV kabel juga. Nah, di program Click and Stay ini ada pilihan unit yang kami tawarkan, yaitu 2 bedroom compact dengan luas semi gross-nya 59. Kemudian ada juga 2 bedroom standar dengan luas 85. Nah, hanya terbatas hanya 4 unit aja untuk 2 bedroom compact. Kita jual harganya 1,495, itu sudah free service charge 1 tahun. Sudah kita isi seperti foto yang tadi rekan-rekan lihat, ya. Full furnish, free elektronik, AC, TV, kulkas, kompor listrik, juga PPN 0%. Juga bunga KPA hanya 2,75%, fix 2 tahun. Nah, untuk yang 2 bedroom standar, luas 85, juga terbatas hanya 4 unit saja. Kita jual 2,29 M, juga sama, free service charge 1 tahun, full furnish, free elektronik, kemudian PPN 5%, bunga KPA 2,75%, fix 2 tahun. Ini adalah ilustrasi pembayaran. Jadi bila Bapak dan Ibu ingin KPA dengan bank, hanya cicilan 9,6 jutaan per bulan, Bapak dan Ibu bisa memiliki unit yang ready, yang sudah ada furniture elektronik serta free service charge 1 tahun. Ini untuk yang tadi untuk 2BR luas 59. Kalau untuk yang 2BR luas 85 dengan cicilan hanya 14,7 jutaan per bulan, Bapak dan Ibu bisa memiliki unit tersebut dengan fasilitas yang seperti tadi saya sudah terangkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Leo untuk informasinya. Terima kasih Pak Dimas. Ya. Oke, tadi sudah kita dapatkan informasi mengenai produk-produk dari Intiland. Rekan-rekan juga jangan lupa bahwa pada saat ini kita ada periode
penawaran menarik melalui program Click and Stay dari Intiland yang berlangsung mulai bulan Juni ini hingga Agustus 2021. Dan besok Jumat, Sabtu, dan Minggu akan ada kegiatan live talk show yang sangat menarik dengan narasumber Baim Wong, ada Mona Ratuliu, kemudian ada Hendy Stiono dan juga Ryan Filbert. Tentunya akan banyak berbicara mengenai hal-hal atau isu-isu seputar kehidupan sehari-hari. Bersama Mona Ratuliu kita akan berbicara mengenai parenting. Bagaimana menjadi seorang orang tua yang terkini, menjadi orang tua yang bisa jadi best friend buat anaknya. Juga kita akan berbicara dengan Baim Wong, nanti kita akan ngobrol mengenai tips investasi ala Baim Wong itu seperti apa sih? Dan juga nanti dengan Ryan Filbert akan dikulik kira-kira yang cocok seperti apa. Bersama Hendy Stiono nanti kita akan berbicara mengenai pengalaman seorang Hendy Stiono yang mendirikan Baba Raffi dari zero sampai sekarang sudah memiliki cabangnya di berbagai negara. Tentunya sangat menarik sekali, jadi langsung saja rekan-rekan bisa klik di clickandstay.intiland.com untuk mendaftar untuk ikut talk show ini secara gratis. Jangan lupa kita akan mulai hari Jumat besok, Jumat 1 Minggu, it is all free tentunya. Cukup daftarkan diri teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian di clickandstay.intiland.com. Oke, nah sebelum kita ketemu dengan narasumber kita malam hari ini, yang sudah siap, ganteng, cantik-cantik, pokoknya udah keren semua lah ya. Ini jadi dream goals buat saya. Terlebih dahulu nanti rekan-rekan, saya akan memberikan hadiah yang pertama. Yaitu kita akan ada pembagian undian untuk 2 orang pemenang berupa voucher dari Park West senilai Rp100.000 dan juga dari Ranch Market senilai Rp150.000 untuk 2 orang. Oke, kita akan putar roda keberuntungannya. Boleh kita tampilkan untuk Wheel of Fortune-nya. Oke, kita tunggu sebentar, kira-kira siapa yang akan mendapatkan hadiah di sesi yang pertama ini. Oh ya, jangan lupa juga nanti saya sampaikan, kalau mau bertanya bisa langsung raise hands ya, nanti kita akan langsung live Q&A-nya dengan narasumber kita. Oke, sudah muncul, langsung yuk kita putar Wheel of Fortune untuk yang pertama. Pemenangnya atas nama Waktu kamu cerita dulu aku gendut ini. Christine Tan. Selamat untuk Christine Tan. Berikutnya untuk yang kedua Mereka menjual spontan. atas nama Linda. Oke, selamat untuk Linda dan juga Christine Tan, nanti akan dihubungi oleh tim kami mengenai pengambilan hadiahnya, yaitu voucher dari Park West senilai Rp100.000 dan juga dari Ranch Market senilai Rp150.000. Oke, baik kalau begitu pastinya nanti masih banyak lagi yang akan kita bagikan, termasuk juga ada ini nih hadiah spesial buat saya, menarik sekali, yaitu door prize berupa weekly package dari polamakan.id. Nah, nanti sebelum kita kasih door prize-nya, kita akan banyak ngobrol nih dengan founder dari polamakan.id dan juga dengan ada 2 orang health influencer yang sudah bergabung malam hari ini. Sudah ada bersama saya malam hari ini. Yang pertama dari ujung, oh iya, sebetulnya kami nggak janjian nih ya hari ini bajunya ya, tapi black and white semua nuansanya. Oke, yang pertama nih, dari ujung sebelah sana ada rekan saya yang juga akan jadi moderator sekaligus narasumber. Ada, saya panggilnya siapa nih enaknya? Rafa. Rafa aja ya. Oke, ada Rafa Nathanael atau Rafa selaku founder dari polamakan.id. Ya. Oke, dan juga yang paling cantik di antara kami semuanya ada Jessica Hidayat, betul? Selaku health influencer, iya. Juga katanya dia apa? Model ya? Wow, model juga iya, gitu kan. Dan juga di samping saya juga ada Juan Richard, selaku health influencer juga ya. Nah, kalau misalkan dilihat nih sekarang kan udah ganteng-ganteng, badannya udah. Lihat deh, kalau teman-teman lihat di kamera nih ya, proporsional, going to proporsional. Amin. Amin. Nah, ini semua tentunya berproses. Jadi nggak langsung serta-merta lahir procot begini gitu kan. Pasti ada, kita ngomongin mengenai body goals, masing-masing dari kita pasti punya body goals dong. Gitu. Dan pernah mengalami masa-masa zaman dulu kalau bisa bilang back in the future pasti punya suatu shape yang kalau sekarang di foto tuh kayak yang oh my god is it me gitu kan. Nah pastinya ada nih, nanti akan dikulik oleh moderator kita Rafa mengenai body goals dan juga healthy goals ini. Kira-kira
Betul nggak ya kalau tadi saya bilang bahwa setiap dari kita ini pengen dapat body goals yang bagus, tapi juga nggak boleh lupa juga memperhatikan healthy goals-nya, gitu ya. Oke, bersama founder dari polamakan.id yang pastinya dengan pengalaman yang sudah banyak, walaupun usianya masih lebih muda daripada saya, tapi pengalaman dia lebih banyak banget mengenai bagaimana sih how to maintain your body healthy, bersebarangan juga mendapatkan body yang sesuai dengan harapan dan impiannya. Oke, Rafa, kira-kira bagaimana nih untuk kita ngomongin body goals, healthy goals? Kalau dari Rafa sendiri seperti apa? Nah, pertama-tama terima kasih ya Intiland udah mau mengundang lagi saya di sini dan tentunya terima kasih juga ini ada teman-teman yang boleh datang juga. Thank you semuanya. Kalau ngomongin tentang body goals versus healthy goals ya. Kan sekarang ini lagi banyaknya zaman dimana orang ini pengen punya badan yang bagus ya kan. Betul. Terus macam-macam ya cara-cara diet yang kita tahu, bahkan sampai ada diet-diet yang ekstrim, sampai mengorbankan kesehatan kayak gitu. Jadi ayo kita sama-sama kita ngobrolin tentang hal ini. Aku pengalaman di dunia kesehatan kan 2 tahun ya. Mereka ini udah lama, lebih lama dari saya. Luar biasa. Jadi cocok banget kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama mereka supaya teman-teman di sini mungkin yang mau memulai itu bisa terinspirasi dan juga belajar dari sama-sama kita belajar. Oke, silakan Rafa. Take your time, ayo. Oke, sekali lagi ya, perkenalkan saya Rafa Nathanael, founder dari Pola Makan ID, dan ini ada teman-teman saya. Ini adalah C. Jessica ya. Ya, kita satu alumni ya. Ini satu kampus ya. Satu kampus Rimba, ya. kita. Terus dan juga ini ada Juan. Ya. Baru kenal juga nih ya. Siap. Tapi di satu bidang yang sama. Satu ya bidang kan? yang sama. Nah, mungkin supaya teman-teman yang menonton di sini kenal ya kan satu persatu, mungkin bisa cerita nih. Selama ini punya body goals nggak sih gitu? Untuk kan kita semua ini menjalani pola hidup yang sehat kan ya. Selama ini punya body goals apa enggak sih? Oke, Dari Jessica dulu. dari Jessica aku ya. dulu. Untuk body goalsku benernya aku cuma pengen jadi best version of me gitu. Dulu juga cerita dikit ya. Jadi dulu saya pernah gendut. Jadi Oh, waktu awal-awal, ya betul, aku gendut. Jadi motivasi pertama aku mulai olahraga itu karena bagian bawah. Jadi bentuk badanku tuh besar di bawah. Jadi dulu memang sempat dibully juga beberapa kali. Kakimu besar banget kayak gitu, Gitu loh. ya. Ya, kayak gitu. Akhirnya di tahun 2017 aku udah mulai olahraga. Ya. Terus di 2018 aku baru mulai bener-bener tekunin olahraga itu. Jadi motivasiku cuma satu, aku pengen kecilin kaki. Akhirnya itu aja. Awal body goals-nya itu. Iya. Mungkin kita wondering ya gimana sih tampilannya. Coba. Oh, ini fotonya. Ya. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman di sini. Dulu tahun 2018 itu udah mulai olahraga padahal ya. Itu udah mulai olahraga, cuman olahraga yang dikit-dikit selfie, yang dikit-dikit story gitu Ya, loh. ya, Yang ya. cuman Tapi itu buat awal yang gaya-gaya, baik ya betul. pasti ya. Daripada enggak sama sekali kan. Itu berat berapa dulu 2018? Masih ingat nggak? Ingat, itu sekitar 56 mungkin. 56. Terus yang udah mulai keker nih berapa nih? Itu sekarang 2020 ya? Iya, 2020. 50-an. 50-an. Yes. Wow. Dan itu kan perjalanan pasti ya. Betul. Nanti kita cerita lebih lanjut ya. Oke, kalau ini tadi dari Jessica kita udah ngeliat kan bahwa nggak instan ya untuk bisa punya tubuh yang kayak gitu. Itu dari tahun 2017, sekarang 2021 masih menjalani Masih dong. pola hidup sehat, terus. masih ya. Masih dong. Dan akan seterusnya pasti ya. Harus. Harus. Beli baju baru dong nanti. Iya, ntar balik lagi ke dulu lagi ya. Wah, udah susah nih. Wow, oke. Kalau Juan, kayak Juan, gimana? kita penasaran ya. Iya, saya Gimana penasaran. Juan? Ini Jadi- ototnya gede banget loh Juan ini. Kalau sebagai cowok Biasanya ya, ini nggak kelihatan kan? Iya, Tutupin iya. semua. masih Jadi- jauh saya. Kalau Gimana, jadi kalau dulu itu gemuk tuh waktu masih SD. Gemuk SD ya? SD. SD. Gemuknya itu waktu masih SD. Terus sebelum nge-gym itu sebenarnya udah rajin olahraga dulu. Oh, oke. Sehari itu bisa 5 macam olahraga. Ya. Futsal, berenang, basket, bulu tangkis. Wow. Terus Oh. ya udah pokoknya
ada olahraga apapun teman ajak jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu olahraga aja kerjanya gitu. Kecil gemuk terus mulai bengkak di SMA gara-gara pacaran tuh. Oh ya pasti bener. Iya kan? Pasti diajak makan terus kan. bengkak lagi gitu kan. Nah, bengkak. Nah, tapi biasa tuh cowok tuh. Kalau mau diajak mau ke Bali tuh mainnya kan pantai gitu kan. Ya kan? Siapa sih Topless laki-laki kan? pengen kan pamer badannya gitu. Ya udah cari dari gemuk pokoknya gimana caranya harus six pack dah. Ya. Gitu, nge-gym lagi. Body goals lagi ya sampai sekarang gitu maintain aja. Oke. Oh, oke. Dari Jadi, tahun berapa mulai? ha-ha. Kalau nge-gym 2014. 2014. Kalau nge-gym. Ya. Dapat body goals-nya umur berapa? Di tahun berapa mulai dapat kelihatan shape-nya? 2018 2019. Ini kita lihat ya waktu kecil nggak langsung kayak sekarang ya. Wah, ini mirip saya kecilannya. Kecilan saya nih. Oke, ini umur berapa nih? Ingat nggak yang pakai baju hijau ini? Juara. Ya sekitar kelas 3 SD. 3 SD. Iya. Oke, kemudian yang tengah baju putih? Tengah itu 2017 2018 mungkin. Oke. 2017 2018. Yang Nah, hijau? itu sama. Sama. Itu waktu mau mulai ke Bali tuh. Oh, mulai mau iya, ke iya, Bali iya. tuh. Sudah mau main di Gitu. pantai Iya, ya. iya, iya. Nah, iya, iya. Berarti 2017 itu progres berapa tahun? 2000 maksudnya dari Itu kan yang baju putih, itu progres berapa tahun? progres berapa tahun? Ah. Dari Dari awal mulai. pertama. Pertama kali nge-gym itu SMA. Ini udah kuliah, mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun mungkin. 4 tahun ya. Iya. 3-4 tahunan baru gitu, Bro. Nggak bisa ya langsung 1 tahun langsung pengen ototnya segitu kan nggak bisa ya. Wah, itu jam terbang sih, Bro. Jam terbang. Iya. Oke, nice. Berarti kan kita bisa bilang ya, body goals-nya itu macam-macam beda-beda ya, Rafa ya. Tadi ke Jessica, kena simply, cuman karena sering dibilang kakinya gede. Akhirnya aku pengen ngecilin kaki, keterusan badannya juga akhirnya in shape gitu Iya, kan. benar. Apalagi Juan, itu sangat simpel banget. Cuman butuh untuk topless ke Bali mau ke pantai. Sebenarnya dari masing-masing dari kita ini pasti punya goals yang kita pasti bilang beda-beda kan gitu kan. Kayak Rafa mungkin, Rafa dulu kenapa kepengen kurus? Kalau aku sendiri memang pertama hobi olahraga. Hobi Udah olahraga. biasa bugar kan. Dulu renang sama basket. Terus karena kerja tuh, kerja terus udah lama nggak olahraga sama sekali. Haha. Terus waktu aku diajakin basket lagi, pinggang sakit. Kok merasa udah tua ya? Padahal baru umur 23 waktu itu. Oh, oke. Udah ngerasa kayak, duh ini umur 23 kok kayak gini ya gitu. Encok lah Iya, orang gitu. naik tangga, ngos-ngosan gitu. Kayaknya kok pola hidupnya harus berubah. Sejak itu sih. Jadi simply karena waktu basket ngerasa kok ini ya encok orang bilang gitu kan, akhirnya berubah pola makan, pola hidupnya. Jadi lebih mikir sih kalau sampai tua gimana ya? Ya, Gitu kan. benar. Oke. Ya, oke. Jadi menarik lah ya, masing-masing punya body goals-nya. Tinggal saya yang harus body goals-nya ini. Bisa pasti. Pasti bisa. Oke. bisa dong. Dulu Rafa waktu paling besar pernah di berat badan berapa? Kalau saya 78 sih. 78. Sekarang 78. Sekarang 73. 73. Oke. Dengan shape yang sudah cukup atau masih mau ada yang diuber lagi? Pengen lebih besarin otot sih. Lebih besar otot ya. Soalnya kalau awal-awal ya orang nge-gym kan biasanya jadi kurus gitu. Kering ya. Kering terus malah kelihatan kekecilan badannya. Kekecilan. Jadi mikir mau besarin gitu. Kalau Jessica pernah paling besar timbangan berapa dulu? Sorry sih, buat cewek biasanya kadang-kadang kan sensitif ya gitu kan. Tapi ini untuk good purpose, boleh nggak tahu? Iya. Iya itu di 56 itu. 56 itu paling besarnya ya. Betul. Dengan tinggi badan berapa waktu itu? Tetap 156. 156 ya. Itu kalau secara ukuran over atau gimana? Lumayan Lumayan ideal kalau secara angka ya. Secara angka itu Tapi bukan angka ideal. itu kan cuma Tidak patokan bisa. umum ya. Yes, betul. Jadi nggak bisa dibilang kalau angka segini udah ideal kok, tapi fisik masing-masing orang berbeda ya. Selain karena tampilan apa itu, Cih? Mungkin ada gejala kayak sakit atau badannya apa nggak gitu. enak. Iya. Jadi dulu waktu aku kuliah itu aku hampir tiap hari itu tiap bulan tuh pasti sakit, entah batuk, migrain kayak gitu-gitu. Jadi gitu? kayak gampang banget kena sakit gitu loh. Oke. Terus mulai dari nge-gym, Ha. aku jarang banget sakit. Iya. Oh. Mungkin oke, karena oke, pola oke. makannya mungkin diatur Berubah juga ya. ya. Ha, jadi Jadi lebih sehat. sama iya betul. Jadi kayak nggak gampang sakit akhirnya. Iya. Oh, oke. Ngaruh
ngaruh sih Itu memang. ngaruh loh. Oh itu ngaruh ya? Iya. Oke. Dulu waktu SMP malah sedikit-sedikit pingsan. Oh? Betul, karena tekanan darah rendah kan. Oh I see. Terus ini Sekarang beda udah banget. malah stabil aja badannya. iya, stabil aja. Oke, nice. Iya. Kalau Juan, paling besar timbangan 95 kilo, bro. 95 kilo ya. Tapi cuma lumayan tinggi lah ya Juan ya. Ya, Untuk cowok 177 gitu, lah. 177, Oke lah Oh, ya. gitu. obesitas sih. 177 lah. Tapi obes ya. Obes, bro. Udah, sampai sana aja, nggak usah nanya ke saya berapa kan gitu ya. Kalau ke saya nanyanya mau, saya mah ibaratnya kalau angka itu 3 digit loh. Tuh kan, Jessica 3 bingung. digit yang mana tingginya? Tiga, tuh? oh 3 digit beratnya Oke. Jess. Termasuk sekarang. Oke, gimana Rama? Ada apa lagi nih kira-kira? Nah, kita kan udah ngelihat cerita kita masing-masing ya, karena kita jadi tahu nih kayak nggak semua orang tuh pasti bisa memulai kapanpun ya kan. Ketika kita udah sadar, kita nggak ada kata terlambat kayak gitu. Nah, tadi udah cerita tentang motivasi ya, terus mungkin bisa cerita dari tahun per tahunnya itu gimana? Sempet nggak polanya yang salah, terus belajar sesuatu atau gimana? Oke, dari aku mungkin mau share dikit ya. Jadi sebelum aku terjun ke olahraga itu, aku sempat diet ekstrim. Soalnya pengen instan kan. Oke. Jadi pagi makannya pepaya doang, separuh. Jadi pepaya satu buah itu aku bagi dua, yang separuh buat pagi, yang separuhnya buat malam. Di siang harinya aku cuma makan dada ayam sama putih telur, aku rebus aja. Soalnya kan ngeliat-ngeliat dari internet kan gitu kan cara cepet kan. Iya. Aku rebus terus aku kasih lada merica gitu. 3 bulan aku makan itu. Body goalnya iya dapat kurus doang sih, jadi kurus, tapi kurus yang jelek, kurus yang keriput gitu, sama sakit loh. Jadi kita kan perempuan kan ada period, itu aku selama 3 bulan aku diet aku nggak dapat sama sekali, jadi aku nggak menstruasi sama sekali. Terus moody banget, jadi yang dikit-dikit ngamuk. Terus karena aku makan pepaya tiap hari ya, lucunya tangan sama kakiku tuh kayak orang habis bikin nasi kuning yang kuning banget itu loh. Sempat aku pikir, aku ini sakit liver kah? Kayak gitu, sampai aku periksa ke dokter, ternyata terlalu banyak zat karoten. Karoten, iya. Karena makan Karena pepayanya kebanyakan. Iya, jadi aku selama 3 bulan tuh nggak ada makan sama Itu dapat sekali, ide cuma dari makan. mana? Iya. I was Kenapa wondering kok juga sih. papaya gitu? Why? Kenapa kok pepaya? Mungkin dulu waktu itu masih kuliah juga ya, itu kan buah yang paling Gampang. Affordable gampang mungkin kan ya. ya, murah juga kan. Gampang murah gitu ya. Nyenangin juga kan, jadi Iya, bikin pencernaan lancar juga gitu loh. Jadi paling gampang pepaya. Aku potong-potong, aku peres sama jeruk nipis, udah dibawa makan gitu aja. Oh. Nah ini nih yang biasanya orang-orang yang mungkin awam gitu ya, dia kiranya kalau pencernaan lancar berarti cepat kurus, bener kan? Iya. Padahal nggak kayak gitu, ya kan? Oh, salah ya. Saya pikirnya begitu soalnya. Salah, Semakin salah. sering ke belakang, semakin cepat kurus. Akhirnya minum sembarangan dong, minum obat sembarangan gitu ya. Iya benar. Oh itu salah ya Itu justru. malah bahaya ginjal kan. Oh, Kalau teorinya gini, di dalam tubuh manusia ini terdiri dari organ, tulang. Organ itu kayak jantung, Iya. paru-paru, liver dan lain-lain. Itu beratnya. Terus tulang, otot, dan juga lemak. Lemak itu memang penting, ya kan? Lemak itu cadangan makanan buat kita. Tapi kebanyakan manusia sekarang itu kelebihan lemaknya, karena polanya Pola hidup hidup. sekarang sangat nyaman, makanan enak-enak, gerak juga sedikit kan, gitu. Jadi apa yang kita keluarkan gitu kalau pencernaan kita lancar itu bukan berarti lemak kita keluar. Lemak itu dibakar dengan beraktivitas dan berolahraga kayak gitu. bukan dari pembuangan dari ini ya, kotoran ya, Itu bukan. kan sisa-sisa nutrisi yang nggak kepake. Sisa-sisa makanannya gitu. aja ya. Oh. Oke. Nah tadi kita udah dengar ceritanya Jessica. Coba. Sekarang saya. gimana? Nah, jadi cerita nih, sebenarnya tujuan utama saya itu bukan hanya karena ke Bali aja, pengen bentuk badan. Jadi dulu waktu kecil karena saking gemuknya itu saya sering dibully sama teman kelas. Oh. Dan parahnya berkelahi pakai senjata tajam. Waduh. Waduh, Itu parahnya. Jadi di sini bekas saya ini ada tusukan paku 3. ya ampun. Dibully seperti itu. Iya, itu waktu masih SD. Paku payung bro.
Enggak ya? Jadi ya, Bikin mading gitu ya. kan. Jadi Kayak pernah mading. dari situ tuh motivasi tuh banyak banget keluar tiba-tiba itu Oke. kemana-mana. Jadi mulai nge-gym, latihan sampai belajar latihan bela diri segala macam gitu kan. Terus mulai nge-gym, masuk ke olahraga basket segala macam, ternyata dapat cedera. Ya, lutut jatuh dari setinggi ininya orang ke bawah gitu kan. Jadi itu udah takut kayak wah panik nih, kayak takut nih hampir nggak bisa jalan gitu kan. Tapi udah lewat masa itu pindah deh ke gym. Ke gym akhirnya kurus banget. Ya kayak tadi saking kurusnya kelihatan kayak orang ngedrugs Oh, gitu. oke. Pernah dengan tinggi segini berat badan cuma 65. Pernah. Itu Kurus banget sih itu. Kurus banget. Kalau gitu. orang Jawa bilang ceking ya. Itu pas kebetulan baru sampai di Surabaya, pergi IO gitu, beli jas itu size S gitu. Sekarang XL. Dulu S gitu. Nah, sekurus itu terus mulai nih masuk ke fase itu tadi, mau pergi liburan gitu kan. Liburan belajar banyak sama orang-orang yang sudah berpengalaman, nge-gym itu harus kayak gimana, makannya gimana. Akhirnya makannya pada saat itu dari hari Senin sampai Minggu, hari Minggu aja cheat day-nya. Oke. Jadi hari Minggu itu saya boleh makan sebebas-bebasnya. Bebas-bebasnya itu dalam arti yang kayak pengen saya makan gitu. Mau terang bulan kayak mau martabak, kayak pancake dan segala macam aku makan. Tapi masih dalam kategori menjaga batasnya supaya nggak terlalu over Iya, gitu ya. iya. Tapi waktu diet itu makannya apa? Nah itu sama seperti yang pola makan itu, keluarin makanannya bebas, yang enak tapi healthy gitu kan. Nah itu seperti pola makan.id. Nah itu yang saya lakukan, makan ayam gitu di grill hanya pakai lada, nggak pakai garam gitu, hanya pakai lada, terus pakai telur 2 butir dalam sehari gitu. Tapi masih makan nasi dan sayur gitu. Makan udah body goals gitu kan, udah body goals. Saking lamanya nggak nge-gym, pergi nge-gym gitu terlalu ekstrim, kecelakaan lagi. Oh, cedera lagi. Shoulder saya copot. Hah? Sebelah kiri ini. Copot. Iya. Copot gara-gara. Nah itu, jadi ini pengalaman lagi, copot. Tapi gara-gara ini saya belajar banyak juga. Olahraga itu nggak boleh ego. Maksudnya gimana? tuh? Olahraga itu nggak boleh pakai egois, Egonya. nggak boleh egois. Mau karena show off atau mau karena terlalu banyak orang bilang lebih berat, lebih cepat, lebih apa gitu, nggak boleh. Itu orang masing-masing punya porsinya, Iya, gitu. iya, Nggak boleh dipaksa. Nah, Betul, kayak betul. saya gitu kan. Saya ada olahraga itu, kalau tahu yang latihan abs yang roll roda, Iya, iya. ya, dalam posisi berdiri. Itu karena saking beratnya badan itu jatuh ke kiri nih. Oh. Nah, jadi ininya copot, jatuh ke bawah gini. Skapulanya ini dislokasi. Nah, dari situ belajar tuh karena saking egonya itu kan pengen wah ini hebat nih kan anak muda gitu kan bisa ngerol gitu berdiri kan itu kan langsung kayak malah dapat celaka gitu. Iya kan? Dapat celaka jadinya dari situ belajar tuh. Mau bentuk badan itu nggak harus berat, nggak harus egois. Malah makan itu yang penting baik. Istirahat yang cukup, olahraga cukup, udah badannya pasti bagus deh. Saya yakin. Yang penting pertama itu jangan banyak makan gula, itu aja deh. Udah itu paling jahat itu gula dah dari Gula semua paling jahat pemain. ya. Iya, itu bro. Itu paling enak gula. Itu aja sih ceritanya singkat. Oke. Wow. Sampai ini ya. Ya tadi bener sih, ego itu harus ditahan ego, juga ego. ya. Gitu. Betul. Harus hati-hati. Kalau kamu egonya harus tahan. Kalau dari Jessica pengalamannya makannya nggak boleh sembarangan. Betul. Karena nah ini nih, kenapa ada 2 narasumber, ada cowok ada cewek gitu kan? Karena pasti kalau Ceritanya beda. tipenya beda ya kan. Kalau cowok cenderung ya kita cowok diet lebih ke maintain ini aja lah ya, jaga badan kesehatan kita. Tapi kalau cewek ketika diet ada juga diingat ada period time yang memang itu setiap bulan harusnya datang gitu kan. Iya. Tapi ketika tidak tepat cara dietnya bisa berantakan kan ya. Nah, seperti Jessica alami kemarin gitu kan. Oke. Nah, di sini nih yang kita memang harus perhatikan nih jangan sampai cara dietnya keliru. Nah, kalau dari Rafa sendiri ada sesuatu nggak sih mengenai cara diet yang baik? Kalau tadi dengar dari cerita mereka sih ya, Aha. memang lebih baik itu mempunyai pola yang benar daripada kita mencari hasil yang instan. Oh, Benar oke, kan? ya. Kan kita ini biasanya sorry nih, biasanya kalau misalnya ada
occasion, misalnya Iya. kalau mau engagement atau mau wedding atau mau foto wisuda. Itu saya. In certain occasion saya belajar olahraga kencang banget, ya kan? Kita berharap untuk menurunkan lemak, body fat, berat badan dengan waktu yang singkat. Iya. Padahal tubuh kita ini adalah hasil dari kita bertahun-tahun gitu Iya, kan. iya, iya, Jadi kita nggak bisa expect untuk cepat. Kayak misalnya aku baru mulai total 2 tahun nih. Mhm. Udah pengen kayak bodinya Juan Juan, yang udah 4 tahun misalnya gitu kan. Itu nggak make sense gitu ya. Daripada kita mencari hasil yang singkat terus kita mengorbankan kesehatan kita. Apalagi sekarang pandemi ya. Oh iya, Kita betul. benar-benar harus hati-hati sih. Kalau kita udah ngejar terlalu, aku pokoknya mau turun gitu. Mhm. Malah mengorbankan kesehatan, malah daya tahan tubuh menurun, kan bahaya. Iya. kan? Tapi juga bukan jadi alasan untuk nggak olahraga gitu Iya kan, benar, akhirnya kan? harus balance gitu. Harus balance ya, oke. Dimas talk to myself, harus balance. Karena memang actually gini, kita ngomong mengenai body goals sama healthy goals gitu kan. Di hal-hal yang sangat common things happen ke orang-orang yang sudah bekerja di perkotaan besar adalah alasannya adalah waktu pasti, Betul. ya kan? Itu aku yakin deh dari semua teman kalian yang juga mungkin badannya masih seperti saya, artinya masih ayo dong olahraga gitu kan. Pasti excuse paling gedenya apa? Waktu. That's right. Ya kan, nah dari kalian bertiga saya pengen tahu how to divide gitu kan waktu dari bekerja, your leisure time nonton drakor kayak atau mau olahraga sendiri atau apa, dan olahraga yang memang untuk menjaga kesehatan ini. Kalian gimana masing-masing ngebagi? Dari Jessica dulu. Oke, aku cerita ya. Jadi aku juga karyawan, jadi aku juga kerja di pabrik. Jadi jam kerjaku itu dari jam 8 sampai jam 5 sore dan di luar kota. Oke. Nah, kebetulan aku juga olahraga bersepeda ya. Jadi karena olahraga ini lama-lama kita bakal jadi habit gitu loh. Jadi kayak polanya kita. Jadi lifestyle ya. Iya betul, jadi lifestyle. Jadi kalau nggak olahraga itu malah kayak ada yang kurang gitu loh. Akhirnya aku ngorbanin waktuku pagi, aku harus bangun. Jadi aku harus start untuk olahraga itu dari jam 5 pagi sampai jam setengah 7. Aku balik, aku kerja. Begitu pulang, kalau misalkan memang masih badan masih oke, aku lanjut nge-gym. Oke. Hampir tiap hari kayak gitu. Jadi lama-lama tubuh kita ini pinter kok. Jadi dia bakal menyesuaikan. Yang penting kita nggak overtrain. Tetap yang jadi fokusnya kita tuh tetap dari olahraga, makan sama istirahat. Jadi istirahat harus cukup, makan harus bener, olahraga juga jangan over. Bener katanya Juan tadi, ego. Aku juga pernah ngalamin ego karena terlalu excited dengan hasil yang ya yang kita nggak pernah harapkan, terus tiba-tiba wow kok bisa jadi kayak gini. Akhirnya kayak bener-bener aku harus terjun kayak gitu, akhirnya ya itu cedera lah, yang badannya jadi malah sakit kayak gitu sih. Jadi intinya bagi waktu itu sebenarnya dari diri sendiri, komitmen diri sendiri juga. Selama kita udah mungkin orang di luar sana mungkin teman-teman juga mikirnya aku pengen dapat body goal, kira-kira bisa dapat berapa lama sih? Pasti pertanyaan pertama kan gitu. Nah. Itu benernya balik dari diri kita sendiri sih, jadi harus konsisten. Itu yang namanya body goals nanti bakal jadi bonus kok. Yang penting sehat dulu. Bener nggak sih? Mantap. Setuju. Gimana? Ada tambahnya nggak, Rafa? Keren. Kalau menurut Rafa sendiri gimana? Ceritanya udah keren banget sih. Karena ini udah Jessica ini udah cewek ya kan, kerja kantoran tuh kan Iya. excuse-nya paling tinggi tuh. Di luar kota lagi, tapi masih bisa gitu. Jadi intinya sih kembali ke niat ya. Betul. Niat, ya. Kuncinya tuh satu, niat. Niat apa enggak gitu. Iya, Ada iya, betul. makanan gorengan di depan, sikat enggak ini? Nah, betul. Batagor di depan disikat nggak? Aduh. Boba. Jalan-jalan sama teman ada boba. 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 Pengen beli. Iya. Oh iya, ngomong boba, kalian konsumsi boba nggak sih kayak gitu? Hari Minggu ya. Aku Satu nggak. kali Cheat day lah, masih tapi, ada? tapi jarang Sekali. sekali, jarang mas, sekali. Jessica? Enggak. Aku ngurangin banget minuman manis. Oh iya. Jadi Sama sekali nggak? nggak suka. Gimana ya? Mungkin mindset ya. Jadi kalau aku keluar makan di luar pun mentok, paling aku cuma minum Air putih? es tawar, air putih. Oh. Mungkin kalau udah, ya aku kan cyclist juga, jadi kalau Iya. terlalu udah jauh long ride, mungkin aku pengen yang manis karena buat gantiin gula, Iya, baru aku minum es teh manis. Ya cuman itu. Oh. Kalau boba,
itu kalorinya lebih gede Iya. daripada nasi Daripada goreng. makan, Iya. Daripada? Makan. Daripada makan utama itu lebih Iya. gede loh. Oh iya, Iya. Sayang banget kan Itu baru kalorinya. satu. baru satu. Belum kalau bawa pacar terus pacarnya Nah, bilang ini nggak nggak habis. relate lagi pengalaman kayaknya. Belum lah promo-promo nih, buy one get one, buy two get one gitu ya. Oke. So everything has an excuses sebetulnya. Ada excuse-nya kan kalau misalkan mau ngikutin, tapi kalau sebenarnya tidak mau ngikutin excuse-nya ya tetap ini aja ya, apa namanya, stick on your goals aja, artinya ya apa, komitmen ya. Iya, komitmen. Niat komitmen tadi ya. Oke, nice. Oke, apalagi kira-kira apa? Tadi kan dari Jessica. Kalau Juan, bagaimana kamu bisa menjaga konsistensinya? Itu ya mungkin ya tadi ya ke waktu olahraga mungkin ya. Waktu Tadi olahraga ya. Ya. Pembagian. Kalau dari saya pribadi, soalnya mungkin karena saya udah rutin terus udah memang harus jam 3 sore itu olahraga. Harus. Harus. Kalau misalnya pada saat itu, kebetulan kan juga saya instruktur di beberapa tempat gym. Jadi kalau misalnya kayak pada saat itu saya lagi nggak ngajar, saya akan sempatin jam 3 sore harus latihan. Oke. Oh. Tapi selama seminggu saya harus 1 hari itu istirahat. Pokoknya ada hari istirahatnya. Gitu. Ada istirahatnya Ya. ya. Tapi kalau masalah waktu, karena itu tadi kebetulan mungkin karena saya instruktur, jadi Iya. saya punya waktu ngajar, jadi pasti datang untuk olahraga. Tapi saya pernah di mana juga waktu saya masih belum ngajar gitu, terus masih aktivitas juga tinggi, ya sempetin aja sih waktunya. Pasti ada waktu seling gitu kan, paling 30 sampai 1 jam gitu kan, pasti ada lah waktu buat kita untuk olahraga. Mau alasannya karena nggak bisa ke gym, buang waktu lagi, ya udah gym aja di rumah gitu kan, bisa kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Iya. Kalau kamu gimana, Rafa? Nah, kalau aku sih belajarnya kita ini nggak ada yang istilahnya tiba-tiba ujuk-ujuk, ya kan? Iya. Nggak mungkin kan kita semua di sini habitnya kayak gini. Awal langsung Jessica rekor sepedaan berapa kilometer? 330. 330. Itu naik sepeda motor aja bokong pegel. 30 kilo. 330. Goes, Itu guys. udah hampir sampai ke Solo kayaknya itu. Goes, PP itu. Gunung Yes, apa? 330. Wow. Memang perkasa ya. Nggak salah kita undang. Bener nggak salah nih. 330 kilo. Iya. Oke. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Jelas. Iya, Nggak mungkin kan orang hari pertama langsung 330. Nggak mungkin. nggak mungkin ya. Semua itu dibangun. Ada istilahnya tuh Yes. progresif, Yes. ya kan? Kita misalnya angkat beban, biasanya kuat 15 kilo. Heeh. Ya 1 bulan naik ke 17,5 kilo, ya kan? 20 kilo. Jadi progresif semuanya kayak gitu. Oke. Lebih baik kita memulai sedini mungkin gitu sih. Lebih awal mulainya ya. Nah, tadi kan kita cerita tentang konsistensi. Mhm. Nah, jujur saya sendiri ini dalam 2 tahun Mhm. nggak konsisten banget gitu. Maksudnya ada saat-saat merasa jenuh gitu. Oke. Pernah nggak ngalamin? Kalau pernah, ceritanya gimana? Atau how to overcome? Pasti pernah ya kalau jenuh. Jadi ya kita mungkin melakukan habit yang sama mungkin kayak gitu tiap. Kalau aku sih kalau memang udah jenuh di olahraga itu mungkin bisa cari olahraga yang lain yang bisa menunjang juga. Terus biasanya yang motivasi juga temen sih. Temen. Terus biasanya juga kamu coba buka-buka foto yang lama, mungkin kamu bakal lihat, wow aku dulu keren banget ya kok, terus yes, itu motivasi kayak gitu juga bisa loh. Dulu aku pernah segini loh gitu loh. Terus sekarang kenapa kok malas gitu loh ini gitu. Jadi ya konsisten ya mungkin balik diri sendiri sih. Toh ya kalau misalkan kamu nanti berkurang, kamu bakal kerasa kayak kamu waktu mulai lagi badanmu kerasa berat kayak kamu mulai dari titik yang agak awal lagi. Jadi otomatis kayak mau nggak mau kita harus tetap maintain gitu loh, paling nggak meskipun kita udah jenuh mungkin ganti ke olahraga yang lain, coba yang lain Tetap lah. beraktivitas Betul. gitu ya. Betul. Cari variasi seling. Variasi. Olahraga nggak Setuju harusnya gym dong, Iya, betul. bisa body combat juga. Kalau kamu Juan gimana how to overcome dengan jenuhmu itu? Ini kebetulan saya lagi jenuh. Kebetulan. Oke. Terus kamu ngapain jenuh sekarang? Makan boba, minum boba? Kayak gitu juga, Pak. Jadi kemarin jenuh itu pas pandemi. Oke. Yang tadi yang rekor 95 kilo itu pas bulan 3 tahun lalu. Tahun lalu ya? Pas yang waktu pertama Pandemi kali baru awal. lockdown.
Oh, Yang pertama oke. kali lockdown nih kita cuma boleh tinggal di rumah, rebahan gitu kan. Kau berbahan lah ya. Nah, rebahan ya udah. Dari situ udah sadar tuh kayak pas 95 kilo udah gym nggak buka, ngapain nih ya kan. Tapi dulu waktu masih tinggal di apartemen gitu ada tuh dekat daerah pool area gitu kan ada taman-taman. Oh, iya. Ya udah ya bagaimana aja smart bisa latihan tanpa alat di situ. Ternyata saya bisa turun sampai 15 kilo pada saat itu sampai di bulan 8. Jadinya akhirnya 85. Tapi karena turun udah 85, gym buka tuh. Salah satu gym di Surabaya udah buka, nge-gym, konsisten lagi sampai bulan 12, rajin, rutin. Akhirnya dapat deh body 83. Tahu-taunya jenuh. Jenuh sampai sekarang. Naik lagi jadi 88 tadi aku bilang. Terus kamu ngapain dalam masa jenuhmu ini buat Karena masih ada ngajar ya otomatis masih nge-gym. Tapi kalau misalnya lebih ekstrim lagi kayak kemarin gitu masih selingin latihan beban, habis itu ngajar, latihan beban, ngajar. Aku lagi jenuh di latihan bebannya. Oh, Gitu. oke. Nah, jenuh. Pindah ke ya basket. Aku lagi main basket sama teman-teman gitu. Oh, nice. nice. NBA Tapi lagi yang- final nih. Tapi yang biasa-biasa aja. Ya jenuh pindah olahraga lain gitu aja Ya, sih. betul. Variasi yang lain Iya. olahraga ya. Oke. Kalau Rafa, kalau kamu jenuh ngapain? Sama sih, kalau jenuh makan. Enggak. Kalau aku ya memang lagi mencari juga sih. Kan aku sendiri ini baru di dunia angkat beban itu sekitar 2 tahun lalu. Dari awal itu memulai gitu. Kayaknya susah, nggak gampang sih. Menurutku kayak wajar ya. Maksudnya kalau kita tuh ngerasa ada naik turunnya itu wajar sih. Iya. Jadi kalau aku sendiri berusaha cari teman yang janjian gitu. Hari ini kamu gym nggak? Gitu. Terus bareng. Kan itu lebih mendorong ya kalau nggak datang kan. Iya, udah janjian nggak datang. Iya. Makanya. Oke, baik. Nanti kita juga akan buka sesi Q&A ya. Ya. Jadi saya reminder lagi nih teman-teman yang mau bertanya nanti, boleh raise hand-nya di Zoom. Nanti bisa langsung interaktif. Bisa langsung tanya boleh ke Jessica, boleh ke Juan, atau boleh juga ke Rafa. Langsung aja nanti silakan bisa klik raise hand-nya ya. Akan kita bantu untuk kita bukakan. Nanti silakan teman-teman langsung bisa bertanya langsung dengan syarat menghidupkan kameranya supaya kita tahu siapa yang ngomong sama kita nanti ya, biar ketahuan nih. Gitu. Oke, lanjut Rafa, silakan. Mungkin ini kita mulai ini aja ya, bacain Yang sudah masuk, pertanyaan ya? dari teman-teman aja. Oh, ya. oke. Dari yang ini ya, sudah mengirimkan pertanyaan sebelumnya ya? Ya. Via pendaftaran, oke silakan. Boleh. Kayaknya banyak nih loh yang nanya-nanya ini sebetulnya. Nanti kita gantian jawab aja ya. Oke, siap. Kayak mau ulangan ya. Saya mau ulangan. Nggak tahu sih, kalau zaman kali ada yang namanya mencongak nggak sih? Ya ada dong. Oh, ada ya masih ya? Tiba-tiba lah. Ha-ha. Oh, ada satu. Oh, Kita udah, buka ada. dulu deh ya, kita Wow, buka dulu. mantap, Yuk. mantap. Oke. Halo, malam. Halo, malam. Dengan siapa ini? Oke, dengan Erwin. Erwin, silakan. Erwin mau tanya ke siapa nih? Ke Jessica, cewek aja yang tanya. Langsung. Langsung ya kan. Ya, mau tanya buat Jessica. Atau aku mau tanya, kalau di gym gitu perlu nggak sih, maksudnya mentor gitu dalam nge-gym atau nanti ngajari ketika ada yang salah, ketika gerakannya salah atau lagi menjalani pola diet yang salah. Nah, itu perlu nggak sih mentor itu dalam semua olahraga lah. Terus penting nggak sih support person buat ketika kamu lagi stuck olahraga atau ketika untuk bangkitin semangat kamu untuk olahraga lagi, itu penting nggak? Dan ada nggak sih support person kayak gitu itu mestinya? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Ada dua nih, Jessica. Mentor sama support person. Mungkin kalau disingkatnya AKA pacar gitu kali ya. Kira-kira gimana kalau Jessica? Oke, kalau mentor mungkin kalau kita buat pertama kali mau mulai ya. Iya. Jadi buat pertama kali mau mulai menurutku sih perlu. Biar kita juga nggak salah langkah. Apalagi kalau misalkan kita terjunnya ke dunia angkat beban ya. Aku dulu yaitu start aku awal waktu olahraga cuman treadmill, story, video kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak dapet apa-apa. Akhirnya begitu aku nemu coach yang menurutku sesuai sama aku, mentor juga, dia bakal ngatur gimana gerak tubuh yang benar gitu. Jadi waktu ngangkat beban posturnya gimana, terus pola makannya juga perlu diatur. Jadi menurut aku untuk start awal perlu mentor ya. untuk mentor. Oke. Kemudian yang kedua, support person. Support person
sebenarnya perlu ya, mungkin kalau apalagi kalau masa-masa kayak gini ya, jenuh kayak gini, perlu. Jadi paling nggak ada yang bangkitin motivasi dong. Jadi buat, ayo kamu dulu loh udah kayak gini, mungkin kayak gitu. Tapi tetap balik ke diri sendiri sih, balik ke diri sendiri. Support person juga bisa berupa dari mentor tuh juga bisa, terus teman-teman yang olahraga bareng juga bisa, Pasangan juga bisa gitu pasangan ya. juga bisa, keluarga juga bisa. Terus kayak misalnya ngeliat pasangannya kok keren banget, tapi kok kita agak bengkak gitu kan, agak gimana gitu ya. Iya. Jadi ya itu saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Oke. Lingkungan mempengaruhi ya. Iya, Lingkungan betul, mempengaruhi lingkungan ya. mempengaruhi. Oke. Mas Erwin bukan menjawab ya pertanyaannya tadi ke Jessica. Oke, terima kasih. Kalau misalkan mau bertanya lagi boleh, silakan rekan-rekan bisa raise hand, nanti akan kita open untuk bertanya. Masih belum ada yang masuk? Oke, belum. Silakan Rafa. Oke. Sambil kita nunggu ini ya. Nungguin penanya-penanya berikutnya. Iya. Ini ada pertanyaan, jenis karbohidrat apa sih yang harus dihindari agar berat badan tetap terjaga? Oke, Juan dulu deh. Kalau saya ini gula sih, udah nggak ada lain. Gula ya? Gula. Mungkin contoh gulanya yang mungkin orang kan nggak ngerti kan. Iya. Gula, Gula itu di Gula mana? ya itu ya, kayak misalnya contoh nih, banyak mungkin orang bilang mungkin saya lebih hindari nasi putih aja gitu kan, atau ngindarin makan mie gitu kan. Nah, kalau dari saya itu kategori paling pertama itu gula itu kayak misalnya kalian makan terus minumnya es teh manis. Nah, sebenarnya yang kalori tambahan yang seperti itu nggak perlu kita butuhin gitu loh. Dan gula itu salah satu yang paling jahat buat badannya kita itu, untuk serap itu paling jahat itu gula. Gula. Iya, gula. Yang kedua itu bagi saya itu tepung. Tepung. Oke. Karena contohnya kayak mie, roti, gorengan itu kan biasa kalau kayak ayam goreng itu ada tepungnya. Nah, itu paling jahat udah. Bagi saya itu dua hal. Kalau nasi putih yang biasa banyak orang tanya kenapa saya perlu makan nasi putih apa enggak? Itu tergantung masing-masing. Kalau saya butuh makan, soalnya masih butuh banyak Energi pembakaran juga ya. energi untuk kardio dan segala macam, itu saya masih membutuhkan itu. Hanya porsinya aja. Iya. Kan, takarannya ya. Nah, itu yang paling baiknya itu sebenarnya itu takarannya, bukan menghilangi tapi takarannya, jangan over. Itu aja sih. Oke. Good. Jessica. Karbo ya, aku juga pernah bantu coachku juga ngajar di gym kan ya. Jadi banyak beberapa member tuh yang tanya gini, kok aku udah nggak makan nasi putih tapi kok beratku tetap naik. Kan orang-orang di sini tuh banyak yang takut banget sama nasi putih. Benar. Selama aku diet nggak makan nasi putih, aku pasti bakal kurus nih. Pasti dapat achieve goalnya. Terus aku tanya, aku telusur dari awal, kamu makan pagi apa? Ternyata yang miss dia apa? Di minumnya. Jadi dia nggak ngomong minumnya, dia cuma cerita aku makannya kayak gini-gini, makannya menurutku udah bener. Tapi kenapa kok ada yang salah? Ternyata iya, aku minumnya sama minum boba, minumnya sama Milo, terus oke, soda, oke, ya. Soda tinggi banget di Coca-Cola, Sprite. Ya Kayak seperti gitu. itu. Bener sih, makannya udah nggak makan nasi ya. Minumnya bro. Oke. Jadi aku cuma ngajar, kalau misalkan aku memberku mungkin yang Iya. mau diet ya yang penting maintenance bagus gitu. Simple, kurangin dari minum aja. Minummu jangan minum manis, ganti minum air putih. Air putih Benar, ya. benar. Color water itu dikurangin ya. Yes, Oke. minum air putih. Itu aja. Terus ya bener, tepung Tepung yang ya. digoreng. Tapi boleh nggak sih kalau misalkan masih mengkonsumsi sedikit tepung itu masih ya oke lah, it's like an excuse. Masih boleh nggak sih Masalah sekali sih. kayak gitu? Iya, itu balik lagi kebutuhan kalorinya kita tuh beda-beda kan. Jadi Oke. kayak tiap cewek sama cowok juga beda, tinggi badan kita tiap orang beda. Terus kayak aku olahraga, aku jujur aku butuh karbo. Jadi paling cepet kalau misalnya memang aku harus makan nasi, kalau enggak mungkin bisa aku sejauh long ride kayak gitu loh. Iya. Jadi ya tetap balik ke diri kita sendiri nih. Kalau misalkan memang yang kaumnya rebahan, mungkin karbonya bisa dikurangin, lebih banyak di protein, kayak gitu, sayurnya dibanyakin, Oke. kayak gitu sih. Kalau mau lebih gampang lagi mungkin bisa langsung konsul ke pola makan, jadi langsung selesai dong, udah selesai, udah kesiap semua pagi, siang, malam. Oke, Benar. gimana? Kalau ini dari sang Iya. pengatur pola makan, gimana Rafa? Ya, ngomong-ngomong tentang makanan, terutama karbohidrat, ini banyak yang orang itu salah kaprah gitu. Yes. Dikiranya kalau karbohidrat itu selalu menjadi lemak tubuh. Padahal belum tentu. Kalau kita bisa memilih karbohidrat yang tepat, ya kan? Waktu di Healthy Series Intilan yang dulu kan kita Iya. juga belajar tentang macam-macam karbo ya. Betul.
karbo yang perlu dihindari itu adalah karbo yang terlalu banyak diolah. Kayak tadi yang Juan bilang tepung-tepungan. Itu asal mulanya dari gandum memang. Tapi sudah dihancurkan gitu kan. Sehingga proteinnya, serat-seratnya itu sudah hilang gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi oatmeal gitu ya, lebih baik kita konsumsi rolled oats karena itu masih utuh gitu ya. Jadi gandum utuh. Itu selain karbohidrat mengandung juga serat-serat dan mikronutrisi yang dibutuhkan tubuh. Vitamin, ada vitaminnya di dalam gandum yang utuh itu. Gitu. Terus kayak tadi membahas tentang gula yang diminum, itu udah pasti sih. Itu gula yang sangat simpel dan sama tubuh itu langsung diubah menjadi energi. Kalau kita nggak pakai, pasti jadi lemak. Kayak gitu. Jadi kita bisa harus memilih karbo yang tepat. Nah, contohnya nasi putih. Nasi putih ini sebenarnya adalah lebih bagus daripada roti. Yang orang kira aku nggak makan nasi, tapi makan roti, makan mie, sama aja. Justru lebih nutrisinya lebih sedikit sih kalau roti sama mie itu, karena dari tepung gitu. Kalau beras, nasi kan dari beras, itu ada proteinnya juga. Gitu. Terus kalau mau mengganti dengan nasi merah itu lebih kaya serat. Sebenarnya kalorinya sama, tapi karena lebih kaya serat, di dalam tubuh itu bisa kenyang lebih lama. Gitu. Bertahan lebih lama di perut ya. Nah, karbohidrat lainnya tadi papaya. Papaya itu buah yang basically hampir semua buah-buahan itu mengandung karbohidrat. Apel, ya kan. Terus apa lagi? Jeruk, pisang. Pisang itu ada kandungan magnesiumnya juga bagus. Itu bisa kalau kita nih ya, misalnya yang biasanya ngerasa, aduh aku kurang tirus gitu ya. Itu karena kebanyakan body water. Kebanyakan air di dalam tubuh. Nah, pisang itu bisa membantu untuk menyerap kelebihan air itu. Oh gitu, bisa nyerap ya malah ya. Jadi pisang tuh karbohidrat yang bagus juga. Terus umbi-umbian, kentang, terus kayak polong-polongan, kacang merah, kacang hijau, itu banyak vitaminnya dan juga sumber karbohidrat yang bagus gitu. Jadi kita lebih simpelnya gini, pilihlah karbohidrat yang tidak banyak diolah gitu. Semakin sedikit pengolahannya, semakin bagus alami, ya kan? Itu semakin bagus gitu. Kita butuh karbohidrat itu. Ada tambahan tadi. Kebetulan tadi ada bahas minuman kan gitu kan. Jadi kayak minum itu kalau bisa makan itu jangan minum es teh manis, jangan minum boba, jangan minum Coca-Cola. Nah, ini tiba-tiba ini soalnya tersimpan terus dalam hati. Jadi kayak banyak tuh orang yang bilang kayak gini. Sekalian udah. Jadi kayak banyak yang bilang jangan minum air dingin. Nah, Iya, ini kebetulan soalnya tadi bahas minum. Bagaimanakah itu? Jangan minum air dingin, soalnya air dingin itu kalau ada lemak, air Jadi dingin gumpal. gitu, ya kan, dicampur jadi batu dia. Gitu. Itu Udah jangan mitos bilang yang gumpal, sering udah kayak langsung gitu. aja batu gitu kan, batu dalam bakarnya tuh susah ya kan. Bener nggak tuh? Mitos, itu mitos. Jadi kenapa? Karena air itu tetap 0 kalori. Kalau suhu misalnya berapapun, ya kan? Suhu berapa? Iya suhu. Nah gini, jadi itu 0 kalori. Jadi air kalau ditaruh dalam gelas tuh minyak baru ditaruh, iya pasti dia beku. Soalnya ini gelas ini nggak ada pengatur suhunya. Beda dengan badannya kita. Tubuh kita ini udah 36 derajat gitu kan. Jadi contoh aja coklat dimasukin dalam mulut nggak perlu diulek, dia pasti leleh sendiri. Nah sama udah kayak gitu, air dingin masuk ke dalam mulut, turun itu walaupun dia dari 0 derajat, dia akan mulai berubah kembali mengikuti suhu tubuhnya. Nah, jadi kalau bilang makan gini terus minum air dingin itu bikin gendut. Udah mitos. Itu yang bikin gendut itu karena minumnya es teh manis, udah itu aja. Bukan karena minuman dinginnya ya. Yang disalahkan itu esnya, tapi manisnya nggak disalahin. Itu. Tuh, ini tuh mitos yang paling sering banyak banget Itu yang diucapkan oleh banyak kan nih, mohon maaf nih ya, orang tua kita nih. Iya kan sih? itu paling sering saya bantai. Karena saya juga tiap hari juga gitu di rumah. Minum es terus, badanmu makin gemuk. Bukan esnya yang bikin gemuk gitu kan. Tapi teh yang saya minum itu bikin gemuk, es teh manis gitu kan. Oke, jadi sudah patah ya itu, bahwa itu nggak benar. Oke. Nah, Rafa, sorry. Ini ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat nih ya. Boleh. Boleh aku bacain ya? Ya, ini dari Helga. Selamat malam, mau tanya.
apakah dianjurkan diet selain dengan olahraga, mengurangi makan, yaitu dengan mengkonsumsi suplemen tertentu? Karena saya pernah melihat banyak teman-teman saya yang ikut program diet seperti itu dan berhasil langsung kurus dalam waktu 3 bulan saja. Dan apakah aman untuk tubuh dalam jangka panjang? Terima kasih. Jadi dietnya itu diet tanpa dengan olahraga, mengurangi makan gitu kan, artinya ya minum suplemen itu gimana? Buat kalian yang berpengalaman. Pernah tahu nggak? Siapa mau jawab dulu? Ya udah. Silakan, Itu silakan. aku pernah dengar tuh kayak gini. Yang Iya. lagi viral itu sekarang kan. Oh, iya, iya. Ya, jadi Oke. tidak perlu olahraga tapi badan bagus. Itu bagi saya yang udah nge-gym gitu, ya belum expert banget, belum lama-lama banget, tapi kalau dibilangin seperti itu, aku nggak setuju. Karena bilang badan bagus tanpa olahraga itu nggak mungkin. Iya kan? Kecuali kalau bilang badan kurus, nggak olahraga, mungkin bisa terjadi. Karena makannya yang diatur, makannya yang dikurangin. Suplemen itu hanya membantu. Bukan karena suplemennya itu badanmu jadi seperti itu, tapi karena itu hanya membantu aja. Nah, dengan udah, pasti orangnya kan ngomong iming-imingnya kayak gini. Kamu minum suplemen ini kamu pasti kurus. Tapi, ya, tapinya makanmu ini ya, hindarin ini ya. Nah, iya. Sama juga kalau tanya aku, ya aku bisa tanpa suplemen itu bisa kok gitu. Itu kembali ke dirinya aja sih, mau komitmen apa enggak gitu sih. Tetap ya walaupun dibilang pakai suplemen ini bisa kurus, ada disclaimer-nya gitu kan sebetulnya. Jessica gimana? Bener setuju sama Juan sih. Jadi suplemen itu sistemnya membantu. Jadi apa yang nggak kita dapat dari makanan itu kita dapat dari suplemen. Itu membantu. Jadi kayak misalkan kita mungkin ya kayak aku kerja ya. Jadi nggak sempet yang makan dada ayam. Kita susah banget kan tiap hari harus prepare itu. Cara gampangnya apa? Minum whey. Gitu, itu kan juga termasuk suplemen. Terus kayak misalkan kita butuh vitamin juga, vitamin yang kita nggak dapat dari buah-buahan, kita juga butuh bisa tambah dari suplemen. Tapi bukan karena suplemen itu kita bisa dapat body goals gitu loh. Jadi tetap bener katanya Juan, ada yang mengikuti gitu loh, pola makan, istirahat sama olahraga, tetap. Tetap ya. Jadi intinya ya itu 3 itu sih yang harus dipegang. Oke, jadi sebetulnya nggak ada yang namanya instan ya. Iya, apalagi kalau sampai nggak makan terus minumnya suplemen doang gitu loh, banyak kan di luar sana. Kadang-kadang saya juga mikir sih, ada produk-produk nawarin, oke minum suplemen ini badan kamu bakal kurus, bakal bisa in shape gitu kan. Waduh, enak banget ya, jadi kayak minum langsung tiring, badan langsung bisa V-shape gitu kan, langsung ada kotaknya 8 apa 9 gitu. Kalau saya mau pakai cetakannya, bakarannya ayam tuh. Langsung kotak, oke. Jadi no ya, itu tidak tepat seperti itu ya. Sorry, ini banyak banget loh yang nanya selalu melalui online. Kita boleh jawab langsung? Boleh. Ini ya, saya bacakan lagi ya. Oke, ini yang berikutnya dari Aurelia. Pola olahraga yang baik untuk pemula itu gimana? Oke. Mulai dulu deh coba. Kalau dari Rafa nih, saya pengen tahu. Dari untuk seorang yang mengatur pola makan nih, kira-kira pola olahraga yang baik untuk pemula seperti apa sih Rafa? Kalau kita berbicara tentang kita mau memulai, itu yang paling mudah kita lakukan aja, gitu. Karena susah banget kalau kita aja di challenge untuk keluar rumah aja nggak mau, ya kan. Misalnya lari aja susah, disuruh member gym, berat pasti. Pasti berat. Baru 1 minggu udah nggak lanjut, gitu kan. Jadi sebenarnya bisa menyesuaikan apapun yang kita suka, gitu. Kalau kita suka renang, ya misalnya waktu zaman belum pandemi ya bisa renang aja, gitu. Kalau aku pribadi, yang aku enjoy apa? Main basket. Oke. Ya udah keluar aja dulu. Gitu. Kalau kita memang susahnya itu adalah memulai langkah pertama. Gitu. Jadi apa yang kita suka kita lakuin dulu. Kita bisa apa kita lakuin dulu. Kalau misalnya sekarang lagi stay at home gini ya, teman-teman bisa setel aja di YouTube cari workout 30 minutes atau bahkan mungkin kalau 30 minutes kok berat ya gitu. 5 minutes aja. Jadi mulai aja. Ketika kita mulai action, ya kan? Ketika tubuh kita itu mulai bergerak, langsung kita ini mendapatkan motivasi. Oke. Kadang-kadang kita berpikir, aku mau kumpulin motivasi dulu baru memulai. Padahal ketika kita belum dapat motivasi pun, kalau kita sudah melangkah, motivasi itu akan datang. Iya. Gitu. Oke. Jadi bebas mau olahraga apapun, silakan. Kalau dari pengalaman Jessica?
Sama sih kayak dari Rafa. Jadi kita bener mulai dari awal yang paling mudah dulu. At least sediakan waktu 30 menit ya cukup jalan di dalam di komplek perumahan. Mulai dari situ, tapi kalau misalkan memang kita mau ke spesifik olahraga tertentu mungkin bisa langsung minta anjuran dari coach seperti yang tadi saya omongkan. Atau sekarang ini kan dunia internet gampang banget ya. Jadi mau cari di YouTube dimanapun jadi tinggal ketik Di rumah juga beginner, bisa gitu ya. jadi bisa banget gitu loh olahraga di rumah. Terus tanpa alat juga bisa, apalagi kan sekarang juga banyak yang bantu ya kayak heart rate monitor dan lain-lain, jadi tahu porsi tubuhnya kita dulu. Porsi tubuh kita start dari awal itu kita harus tahu, jadi jangan tiba-tiba kamu maksa badanmu yang nggak pernah olahraga langsung lari 5 kilo. Nah itu bakal kamu bikin kepahitan sama olahragamu gitu loh, jadi kayak nggak mau aku olahraga kayak gini. Jadi tahu porsimu dulu. At least mulai dulu, nanti pasti bertahap, pasti akan bisa sampai ke poin yang diharapkan itu sih. Oke, nah kalau dari sang instruktur nih, biasanya kan pasti kalau kamu dapat klien kan pasti mengatur ya pola olahraga, apalagi untuk yang, let's say misalkan saya nih jadi kliennya kamu gitu kan. So kamu kan harus ngatur nih, aku nggak mungkin, takutnya kepahitan olahraga kan kalau tiba-tiba dihajar, ayo Dimas langsung lari treadmill 1 jam gitu kan. Sesok ya sudah, bye coach. Itu gimana kalau kali kamu? Kalau saya itu gini, kalau bagi orang yang baru nge-gym itu tentukan dulu dia sukanya olahraga apa nih. Ya, kalau dia suka pasti dia akan repeat. Dia lakukan. Nah, manusia itu punya habit. Kalau habitnya baru mulai dan biasanya dia nggak konsisten, pasti hilang. Tapi kalau dia coba lalui selama 2 minggu atau 3 minggu, dia itu akan menjadikan suatu hal itu jadi habit. Dia pasti akan ulang. Bahkan kalau dia tidak olahraga, pasti dia akan merasa sesuatu hal, ada yang kurang nih. Kenapa saya nggak olahraga? Nah, itu. Nah, sama kayak tadi kita kembali lagi bilang, aku dihajar nih, mati-matian gitu kan, terus malas olahraga. Nah itu, ini sebenarnya saya pernah bawa di salah satu podcast saya juga gitu kan. Jadi kayak saya bilang, jangan instruktur atau bukan instruktur tapi PT, personal trainer gitu. Dia lihat membernya nih, terus dia hajar membernya, masih baru, terus dia suruh, ayo berpis 30 kali, gitu kan. 5 kali aja belum tentu bisa. Gitu kan, 30 kali gimana gitu kan, pingsan di tempat. Iya, PT-nya senang, hahaha, member saya pingsan tuh, ya kan. Tapi yang di sana belum tentu tuh mau balik lagi, malah dia kapok, nggak mau olahraga lagi. Nah, itu catatan kayak buat PT gitu atau yang latih itu ya udah kasih opsional. Dia tahu dia baru, ya udah kita latih dia bagaimana tubuhnya, kanan kirinya seimbang apa enggak, kakinya gimana, cara berdirinya gimana, ototnya gimana, ya udah gitu aja. Belajar di internet kok banyak kok, kayak 5 menit yang tadi dibilang, 5 menit latihan, 30 menit latihan, itu semua gerakan dasar. Di internet itu semua dasar. Nah, di situ kalian bisa belajar. Nah, kalau kalian mau lebih expert ya pergi ke tempat gym, belajar di tempat gym gitu aja. Oke, jadi intinya adalah dimulai dari yang paling disukai dulu ya. Jadi do what you like most dulu deh, yang paling gampang. Misalkan suka jalan ya udah jalan aja yang deket-deket gitu kan, atau sukanya push up gitu kan, walaupun cuma 5 kali, repetasinya cuma berapa set gitu ya, 1, 2 atau set aja ya. Just do it aja ya sebetulnya ya. Jangan maksain diri, daripada ntar pahit jadi ogah. Mungkin tambahin dikit ya. Supaya kita ini suka melihat result gitu ya. Kalau kita nggak melihat hasil, biasanya kita berhenti. Nah, tapi awal-awal kan kita nggak bisa ngelihat nih progres yang terjadi di tubuh nggak terlalu banyak. Nah, kalau aku sendiri itu aku punya workout record. Jadi hari ini aku misalnya ngomong tentang lari nih. Hari ini aku kuat lari 3 kilo, 3 kilometer. Nah, itu dicatat hari ini gitu. Terus waktu lari lagi, coba kalahin rekor pribadi. Itu bikin kita semangat loh. Gitu. Jadi aku pengen next time 3,5 kilo lah. Gitu. Terus naik lagi 5 kilo. Aku sendiri pernah 5 kilo itu susah bagiku. Susah ya? Susah. Tapi karena sudah setiap hari, tiba-tiba satu kali kok bosan ya rute ini. Coba keliling ke komplek yang lebih luas, pulang-pulang 11,5 kilometer. Kayak wow, mengalahkan rekor sendiri itu kayak bisa keep us going gitu. Jadi coba catat gitu. Ya, itu salah satu trik yang bagus juga ya. Jadi catat rekor kamu hari ini, besok coba dikalahin. Supaya ada gitu, progres.
buat progresnya. Oke, nice. Ini ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Kita bacakan ya di layar ya. Saya baru selesai melahirkan, sehingga kalau mau diet atau minum suplemen agak takut karena masih menyusui. Pengen sih badan itu balik seperti semula. Tapi harus seperti apa ya? Dan kalau olahraga, harus olahraga yang seperti apa kira-kira? Terima kasih. Silakan, siapa yang mau jawab dulu nih? Mungkin aku ya. Silakan, Jess. Cewek kan. Apalagi kalau ibu menyusui itu kan pasti waktunya lebih banyak di rumah kan ya, jaga anak juga. Ya, mulainya dari home workout sih. Jadi home workout aja yang di rumah, pakai alat-alat yang ada di rumah aja. Jadi mungkin botol aqua yang ada airnya atau bawa tas ransel. Simple gerakan-gerakan functional training yang mungkin cuman squat, lalu mungkin push up, sit up, kayak gitu, simple, dasar aja. Jadi start dari di rumah dulu aja, nanti kalau misalkan memang sudah ada waktu, mungkin bisa ke tempat gym atau bisa olahraga di luar. Terus untuk suplemen, untuk di awal memang suplemen akan membantu proses kita kembali ke badan awal. Cuman itu bisa diganti dari makanan kok, nggak perlu harus langsung ke suplemen. Jadi makanan yang benar, yang porsi, yang nutrisinya udah terpenuhi, tinggi protein, tinggi serat, vitaminnya juga dapat, itu udah cukup membantu, nggak perlu sampai harus suplemen. Mungkin nanti bisa detail dijelasin sama Rafa ya kalau masalah nutrisi. Ya itu aja sih, jadi start dari olahraga di rumah dulu, lalu untuk suplemen dari makanan. Oke, ada tambahan? Ya udah dijawab sih Cukup. sebenarnya. Rafa jawab ya? Sebenarnya nggak perlu takut ya. Masalah biasanya banyak banget. Kalau misalnya lagi hamil, takut diet gitu kan. Takut diet. Biarin makan sembarangan. Atau lagi menyusui takut diet. Sebenarnya diet sendiri itu artinya bukan mengurangi makan, tapi mengatur pola makan gitu. Jadi bisa tetap dalam program diet, tapi dengan catatan seperti ini. Dia seorang ibu yang sedang menyusui ini sedang tidak lagi mencukupi nutrisi untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya. Jadi harus justru ekstra kan ya, protein yang dibutuhkan untuk anak ini harus lebih gitu kan. Nanti mempengaruhi ke ASI ya kan. Iya betul. Nah justru kalau pola makannya tidak dijaga, ini bisa mengorbankan keduanya gitu. Jadi mungkin harus dihapus kalau ada ketakutan di situ ya. Anggapan bahwa diet itu mengurangi makan, bikin sakit. Salah. Diet itu malah justru mencukupi kebutuhan nutrisi dan kalori setiap hari. Oke, jadi jangan takut ya. Apalagi untuk lagi menyusui, tadi betul kata Rafa bahwa menyusui itu justru butuh banyak-banyaknya vitamin, protein ya, karena untuk anaknya juga gitu kan gitu. Oke. Yang penting apa yang dikonsumsi itu sesuai, tidak berlebihan, terutama gula. Balik lagi gula gitu ya. Oke, ya kita baca lagi nih pertanyaan yang masuk nih. Nah, dari Oscar, mau nanya nih, kalau pakai krim body goal yang lagi viral, kira-kira bisa mempengaruhi pembakaran lemak apa nggak? Gitu. Siapa yang tahu nih? Jadi ada krim, kita oleskan kemana gitu, nanti bisa kebakar. Kira-kira gimana kalau kita pakai itu? Kalau bagian marah-marah silakan. Oh silakan Pak. Pak Juan nih, gimana Pak Juan? Menurut pengalaman Anda bagaimana? Saya nggak pernah dengar sih kayak krim-krim gitu, nggak pernah dengar. Tapi kalau ditanya balik ke saya nggak suka yang kayak gitu. Saya pilihnya alami. Saya pilihnya itu olahraga. Pokoknya coba mindsetnya itu, ya namanya kita manusia ya. Pengen jalan instan, semuanya pengen cepat. Apalagi gaya anak muda sekarang kan. HP apa semua kan pengen instan. Nah, pengen bentuk badan instan itu ada beberapa resiko yang kalian juga harus tahu gitu dari produknya itu. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Nah, kalau ditanya kembali itu ya saya nggak tahu mau jawab apa sih dengan kayak gitu. Soalnya saya lebih milihnya itu alami gitu. Saya lebih baik kerja keras untuk badan saya, badannya hasilnya puas juga, badannya bagus, sehat, udah. Itu aja sih, nggak ada lagi, simpel kayak gitu. Nggak ada. Oles-olesan mah, ngolesnya. Sorry ya, maksudnya mungkin yang bertanya juga ya, memang bagi saya enggak sih. Oke. No, itu blacklist. It's a big no for Juan, Iya. ya. Kalau buat Jessica gimana? Ya mungkin oles-oles krim body goal. Oh baru tahu sih. Iya. Mungkin itu. Klaimnya apa itu klaimnya? Yang Apa? diolesin lebih. Diolesin dia kan bisa Mungkin membakar lebih panas lemak dari mungkin luar ya. ya. Mungkin saya nggak pakai sih, saya nggak pakai gitu kan. Cuman oh dia ketawa loh. Saya belum pakai tepatnya. Berencana mau pakai. Jadi kayak mungkin dioles-olesin dia akan bisa membakar lemak
secara di daerah itu di gitu. daerah yang dia diolesin gitu loh. Oke. Baru ya, denger ya? Iya, baru. Coba jadi seperti saya gede. Pasti nyari banget ya gitu-gitu. Lah, banyak yang ketawa di sini. Antara marketingnya nggak mau cari kita. Itu aja sih. Itu balik lagi sih sebenarnya. Itu pasti pengen instan, makanya pakai yang kayak gitu kan. Jadi keluar keringat, bakar lemak itu nggak bisa cuma di satu tempat. Jadi misalkan kita mau di perut doang itu nggak bisa. Jadi kita pasti olahraga itu pasti semua yang dibakar. Jadi cadangan lemak itu semua yang dibakar, nggak bisa aku cuma mau latihan perut biar perutku kecil. Terus harapannya mau gedein yang ini, jadi aku cuma latihan perut tiap hari, itu nggak gitu sistemnya. Jadi kayak krim body goal itu mungkin cuma membantu atau teknik marketing mungkin ya. Atau mungkin cuma memberikan efek panas mungkin, jadi otomatis keringatnya lebih banyak gitu loh. Sama kayak mungkin kalau kita lari pakai jaket itu. Ya mungkin kayak gitu, mungkin ya karena tubuh kita kan kerjanya lebih keras, tapi tetap dong harus olahraga dong, nggak bisa diem tinggal pakai terus tiba-tiba kurus. Wow. Itu pakai alat getar itu, rintar di perut gitu loh. Tahu kan? Kita tempel Ronaldo gitu. Wow. Iya, Ronaldo itu modelnya dia main bola bukan kerap. Iya kan. Coba modelnya saya. Butuh berapa tahun loh pakai itu jadi ya kan? Udah diganti 5 kali. Gara-gara Alatnya. Oke. Rama ada Kalau tambahan dari nggak? aku sih gini, memang ya benar kalau tadi istilahnya Juan gaya anak muda, pengennya instan gitu ya. Semua orang sekarang itu karena tahu psikologi manusia, pengen secepat-cepatnya hasil yang sesingkat-singkatnya dan semudah mungkin ya kan. Banyak produk-produk kesehatan itu yang nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus hati-hati sama klaim-klaim yang instan. Jadi sesuatu yang too good to be true itu kita harus pertanyakan justru. Gitu. Iya. Banyak macam-macam aneh-aneh gitu. Aku sendiri ya, ini di samping tentang body goals ya, kan ada jerawat nih, terus ngelihat ada di Instagram, dioles langsung komedo keluar semua, terus dioles langsung apa namanya mulus gitu. Aku tanya kan ke adikku yang lebih expert skincare ya, kan? Ini bener lah. Bocok ya, kamu cek goblok ya. Itu lo pinter katanya. Ya, itulah marketing ya kan. Iya. Sometimes yang namanya too good to be true itu tidak selalu berakhir good ya, gitu kan. Sesuatu yang berlebihan tuh pasti juga ya basically semua itu butuh proses, ya kan ya. Mungkin kalau saya bisa simpelnya gini sih, teman-teman, kalau misalkan ada yang mengkonsumsi suplemen, ada yang mengkonsumsi krim lah, atau mengkonsumsi atau menggunakan alat gitu ya, itu salah satu alat bantu, tapi bukan menjadi main toolsnya untuk bisa seperti itu. Artinya tetap olahraga, tetap konsumsi makanan yang sehat, sambil misalkan dibantu, kalau dibantu nge-gym olahraga, ya dibantu lagi minum suplemen, ya oke lah. Artinya itu bukan jadi yang bawa lu minum suplemen lu pasti akan kurus gitu kan, nggak bisa kayak gitu Kadang kan? membantunya itu dari sisi aku udah keluar uang nih, Mungkin ya. jadi aku nggak mungkin nggak olahraga. Betul. Jadi kan kelihatannya lebih cepat, padahal karena dia lebih berkomitmen aja. Karena iya, jatuh ke komitmennya tadi ya akhirnya ya. Oke. Nah ini ada yang terakhir masuk nih. Mungkin ini terakhir ya untuk yang di chat ya pertanyaannya ya. Ini dari Alvia. Mau bertanya nih, apakah diet dengan minuman-minuman fiber itu sehat? Kan sekarang banyak macam-macam minuman-minuman kesehatan lah ya yang untuk melancarkan pencernaan gitu kan nih. Is it good atau gimana? Ya. Dari siapa dulu nih? Juan? Iya, saya terus dan. Oke. Tergantung dari kitanya masing-masing. Jadi kalau misalkan mungkin yang kalau tujuannya karena memang pencernaannya kita nggak lancar, minuman tinggi serat itu bagus. Karena itu membantu kita untuk membersihkan kotoran juga ya. Betul. Jadi mungkin sesekali mungkin kita memang perlu untuk membersihkan, apalagi buat kita yang punya keluhan pencernaannya nggak lancar. Sesekali oke. Tapi untuk jangka panjang mungkin kita bisa mempertimbangkan gitu loh untuk kira-kira resikonya seperti apa. Toh ya mengganggu juga ya kalau misalkan kita minum itu terus begitu lancarnya gitu sampai harus berjangka waktu yang terlalu panjang gitu loh. Dan otomatis itu kan fiber itu kan juga sistemnya kan ngikat kotoran yang di dalam tubuh kita keluarkan kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak itu juga nggak baik sih. Jadi tetap balik ke diri kita sendiri-sendiri, perlu nggak sih, tanyain ke diri kita perlu nggak. Kalau misalkan memang pencernaanmu lancar dan kamu ngerasa
seratku udah cukup nih dari makananku, nggak perlu sih menurutku. Jadi diet itu nggak harus yang dari minuman kayak gitu-gitu. Oke. Dari sang ahli pola makan, gimana nih? Nggak ahli-ahli banget. Jadi gini, kalau tadi benar sih, serat itu memang dibutuhkan tubuh, tapi sifatnya suplemen. Lebih milih mana kita serat yang alami dari apa sayur-sayuran atau yang buatan gitu kan. Sebenarnya kita bisa dapatkan kok itu dari makanan-makanan yang mungkin lebih terjangkau gitu. Justru kayak minuman serat itu kalau teman-teman tahu itu ada zat namanya selenium. Nah, zat selenium ini sendiri rasanya tuh nggak enak. Jadi minuman-minuman yang tinggi serat ini biasanya menambahkan perasa yang bikin kita enak di mulut gitu. Tapi itu kan ada kalori tambahan jadinya. Gitu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangannya seperti itu. Kita bisa mencukupi serat itu dari makanan-makanan yang alami gitu. Di samping itu juga ini mungkin karena mindsetnya yang keliru tadi yang dari awal kita udah sempat singgung. Dikiranya kalau keluar dari kotoran sama dengan lemakku keluar gitu kan. Padahal body fat, lemak tubuh itu sendiri hanya bisa dibakar dengan aktivitas. Gitu. Oke. Ya. Sip, kalau begitu intinya minum-minuman tadi itu ya kalau memang tubuhnya membutuhkan, lagi kurang gitu. Lagi kurang ya kan, butuh untuk dibantu serat dengan minuman, go ahead. But once it's finished, sudah makan yang sehat lagi gitu ya, balik. Oke, baik. Untuk Q&A-nya kita tutup ya karena banyak banget yang masuk. Sorry banget nih mungkin kita nggak bisa ngejawab satu persatu nih. Karena banyak banget. Nanti kalau misalkan ingin lebih banyak ngobrol atau tanya-tanya, boleh langsung ke teman-teman di sini. Boleh nggak kita kasih tahu Instagramnya masing-masing apa? Boleh. Juan apa alamatnya? Juan Richard Witomo. Juan Richard Witomo. Juan Richard Witomo. RICH. RICHARD. Oke, Juan Richard Witomo. Oke. Kalau Jessica? Jessica Hidajat. Jessica Hidajat. Jessica double S atau enggak? Double S. Double S. Jessica Hidajat ya. Jessica Hidajat. Pak Rafa dong, boleh silakan. Kalau saya Rafa, RAPHA.Nathanael, bisa langsung DM aja. Terus di Pola Makan ID sendiri itu banyak banget tips-tips yang kita kasih. Jadi kita bukan cuma sekedar jualan produk, tapi kita pengen orang-orang punya mindset yang benar juga. Jadi teman-teman bisa follow juga Pola Makan ID di sana. Banyak banget ilmu yang bisa kalian pelajari di sana. Oke, baik. Jangan ini ya, leave dulu karena nanti kita mau bagi 5 ini ya door prize ya dari Pola Makan.id ya untuk weekly package-nya ya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita mau ada undian dulu nih untuk 2 orang pemenang. Kita akan putar dulu Wheel of Fortune-nya dulu yuk. Kita tayangkan. Nah, kita ambil 2 orang pemenang dengan hadiah voucher dari Park West senilai Rp100.000 dan juga Range Market senilai Rp150.000. Oke, untuk yang pertama, atas nama. Wah, kebetulan yang tanya tadi. Oh, yang nanya tadi, Helga Pristi ya. Oke, Helga Pristi. Yang kedua, Lukas atau Victor? Tengah-tengah nih. Oh, Victor. PHP dong. Hampir loh tadi ya. Oke, Victor, selamat ya. Victor dan juga Helga. Oke, nah tadi sudah untuk undiannya. Kita akan ke door prize-nya. Oke, door prize-nya ada 5 paket dari Pola Makan ID. Untuk berapa lama ini? Boleh dipakai kapanpun. 1 minggu. 1 minggu ya, 7 hari? 5 hari. 5 hari kerja ya? Jumat, ya. Oke, sampai Jumat. Ini boleh nanti kapan mau dipakai. Nah, karena ini tadi kan sudah ada pertanyaan yang masuk kita bacakan nih ya. Tadi ada 6 sebetulnya yang masuk ya dengan yang kita bacakan. Tapi masih ada yang belum, mohon maaf. Tapi nanti kita bisa langsung ke masing-masing narasumber tadi. Dari 6 nama yang sudah masuk, 1 sudah muncul tadi Mbak Helga ya, sudah keluar. Berarti ada 5 yang berhak mendapatkan weekly package dari Pola Makan tadi. Pas banget nih, pas banget. Yang pertama adalah tadi yang langsung live on cam sama kita, ada Mas Erwin Gunawan. Kemudian yang kedua, Aurelia. Ketiga, Alice Florencia. Keempat, Oscar 86. Dan juga yang kelima, Alvia Risa. Nah, 5 orang ini selamat mendapatkan weekly package dari polamakan.id. Nanti akan dihubungin oleh teman-teman dari polamakan.id ya untuk masalah pengaturan kapan mulai ini untuk cateringannya ya. By the way itu kalau boleh tahu untuk yang ditawarkan tadi weekly package ini itu untuk sehari 3 kali makan atau untuk pagi itu gimana? Oh ya, paketnya di Pola Makan ID ini ada lunch only, dinner only,
sama lunch and dinner gitu. Oh, oke. Yang teman-teman dapatkan ini bisa pilih mau lunch aja atau dinner aja. Oh, Dapat bisa 5 ya. makanan. Untuk 5 hari. Ya. Oke. Baik, nah lumayan banget. Langsung bilang thank you. Wah, Semoga Oscar nggak pakai oles-oles lagi gitu. jangan oles. Bercanda ya. Ada Halim juga saya. Wah, Halim terlambat Halim. Langsung ke Rafa aja langsung nanti ya. Janjiannya nih. Oke, kalau begitu sudah semua keluar nih hadiah-hadiah kita malam hari ini ya. Boleh dong kita semua di sini berikan aplaus untuk narasumber kita malam hari ini. Thank you banget ya Juan, Jessica, Rafa. Thank you so much udah banyak memberikan insight-insightnya kepada viewers kita untuk hari ini. Yang pasti nih ya kalau kita boleh ambil kesimpulannya gitu kan, bahwa untuk menuju ke body goals, healthy goals itu butuh komitmen. Ya, butuh komitmen, kemudian tidak ada cara instan. Itu harus dikesampingkan instan tadi, komitmen dan juga do everything olahraga ini dari yang paling kamu sukain dulu ya. Jadi jangan sampai kalau kata Jessica saya ambil tadi pahit olahraga karena kapok gitu, pahitan gitu kan, ini kepahitan. Jangan sampai seperti ini. Do everything dari yang kamu suka dulu, dari yang paling gampang, yang paling mudah. Kalau misalkan males pergi ke gym, males pergi ke lapangan, ke taman, di rumah bisa dengan teknologi ya. Sudah banyak apa namanya kayak coach-coach secara online gitu ya, sudah banyak ya. Oke. Ada lagi mau tambahkan terakhir? Nggak ada, cukup. Iya, Oke. semua. Sudah semua terangkum dengan baik. Semoga nih semuanya yang sedang menuju ke body goals yang masing-masing bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau misalkan sudah olahraga maksimal, sudah mencoba segala hal dengan baik, tinggal diatur pola makannya. Pola makannya caranya gimana? Aduh, besok makan apa ya? Lauknya gimana ya? Nakernya gimana? Gak usah bingung. Bisa langsung kontak ke Rafa, ada di pola makan.id, akan dibantu ya untuk pengaturan cara makannya. Thank you so much semuanya. Thank you. Terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk ikut dalam kegiatan Click and Stay dengan acara yang sangat seru sekali. Kita mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu besok. Kita ada talk show dengan Baim Wong, ada talk show dengan Mona Ratuliu, ada talk show juga dengan Hendy Stiono, dan juga dengan Rian Filbert. Kita akan ngobrolin banyak sekali mengenai parenting, menjadi orang tua yang keren di zaman now seperti apa. Kemudian dengan Baim kita akan ngomong nih, jurus-jurusnya Baim Wong setelah dia menjadi seorang aktor, kemudian menjadi YouTuber yang luar biasa terkenal, kemudian dia investasinya ngapain sih, apa aja. Nah, nanti Baim Wong akan bercerita secara lengkap dan juga dipandu juga dengan Rian Filbert, ahli investasi. Juga ada nanti Hendy Stiono, seorang anak muda yang sudah memulai bisnis franchise-nya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Dari satu rombong, satu gerobak, sekarang sudah menyebar sampai ke mancanegara, bahkan beberapa sekarang sudah memiliki gedung sendiri. Nah, penasaran kan kira-kira seperti apa sih cara-caranya? Langsung aja rekan-rekan daftar ke clickandstay.intiland.com. Gratis, yang pasti gratis. Jadi akan banyak knowledge akan di-sharing oleh narasumber kita. Jadi go ahead, jangan sampai ketinggalan karena tinggal beberapa hari lagi acaranya ya. Dan juga jangan lewatkan banyak sekali penawaran menarik selama program Click and Stay dari Intiland. Mulai dari PPN 0%, mulai dengan harga-harga spesial di semua produk Intiland yang di Surabaya dan juga di Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Langsung bisa cek program selengkapnya di clickandstay.intiland.com. Saya Dimas Perdana bersama rekan-rekan saya di sini, Juan, Jessica, Rafa. Say thank you so much. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan kalian dan pastikan patuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat semuanya.